salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Saya harap dalam kondisi sehat dan juga bahagia. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di acara JTalk yang diselenggarakan oleh Jogja Earlier Center. Jogja Earlier Center merupakan institusi pendidikan anak usia dini yang dimulai dari usia 2 bulan sampai 6 tahun. Kita memiliki 4 value yang kami junjung tinggi, yaitu yang pertama, holistic education, yang kedua, self-concept, yang ketiga, champion spirit, yang keempat, global knowledge. Pada kesempatan kali ini, JTalk mengangkat tema besar yaitu Unlock Your Child Full Potential. Dan kami mengundang narasumber-narasumber yang kami yakini dapat mempresentasikan nilai-nilai dari JC. Dan harapannya, acara JTalk ini meningkatkan kesadaran dan pemahaman kepada orang tua, calon orang tua, educator, tentang pentingnya membangun masa kanak-kanak secara utuh dan bermakna. Dan kami berkomitmen untuk membentuk anak-anak yang berkarakter kuat, percaya diri, berpikir global, mencintai proses belajar sepanjang hidup melalui pendidikan yang menyentuh seluruh aspek tumbuh kembang mereka. Perkenalkan, nama saya Rizia Mutiara Asyita, bisa dipanggil dengan Ibu Sita. Saya yang akan memandu jalannya webinar atau talk show pada malam hari ini. Izinkan saya untuk membacakan beberapa hal sebelum kita masuk ke acara inti. Yang pertama, mohon menggunakan nama asli di akun Zoom masing-masing ya. Yang kedua, mohon menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh tim JC. Yang ketiga, kami sangat mengapresiasi apabila Bapak Ibu sekalian dapat mengaktifkan kamera selama acara berlangsung. Apabila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan dan ingin tahu lebih jauh tentang JC, bisa kunjungi kami di Instagram @jogja_center_jc atau menghubungi kami via website jcjogjaalliercenter.com. Baik, untuk apabila teman-teman Bapak Ibu sekalian memiliki pertanyaan kepada narasumber kita pada malam hari ini, bisa langsung chat saja di kolom chat, karena malam ini kolom chat dibuka untuk semuanya. Oke, baiklah, pada malam hari ini telah membersamai kita Dr. Ade Indrisari, SPA MKes. Selamat malam, dokter. Selamat malam, halo semuanya. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih Bu Sita sudah memandu ya. Ya, terima kasih dokter. Dan apabila teman-teman sekalian, Bapak Ibu, ingin menyapa dokter Adi juga, bisa memberikan reaction di bawah ini. Ada kolom react, biar kita bisa lebih semangat lagi ya untuk memperhatikan apa yang akan dokter Ade sampaikan pada malam hari ini. Dan kami meyakini bahwasanya Dr. Ade Indrisari dapat merepresentasikan nilai holistic education, terutama holistic child itu sendiri, dengan membawakan tema kesiapan anak untuk sekolah. Apa sih yang perlu dipersiapkan? Oke, sepertinya kita sudah tidak sabar ya dokter ya, terutama saya ya. Bagaimana teman-teman semua? Oke, izinkan saya untuk share screen ya dokter ya, boleh? Ya, boleh. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tapi sebelum saya mulai, saya mau meluruskan istilah dulu untuk persiapan anak dan orang tua sebelum masuk TK saya di sini. Karena apabila kita menyebut sekolah, biasanya terminologi sekolah itu adalah program wajib belajar, yaitu pada usia 6 atau 7 tahun, jadi masuk SD, itu disebut sekolah. Kalau sebelum masuk SD, itu biasanya disebut preschool. Ada playgroup, ada TK, TKA, TKB. Jadi ini yang saya bahas ini adalah persiapan anak dan orang tua sebelum masuk TK. Oke, slide.
Nah, tujuan presentasi kita adalah membantu orang tua memahami kesiapan anak sebelum masuk TK. Kita di sini diharapkan bisa menjelaskan peran orang tua dalam proses transisi dan memberikan panduan praktis dan tips yang semoga bisa diterapkan dengan mudah. Yang pertama, slide. Kita persiapan untuk anak dulu, yaitu perkembangan sosial dan emosional. Slide. Yang pertama-tama kita siapkan di sini adalah membangun rasa percaya diri. Jadi, saat ini kalau misalnya anak kita mau masuk sekolah tahun ajaran baru, Juli atau Agustus, doronglah mereka sejak sekarang untuk mencoba hal-hal baru. Karena nanti mereka di tempat yang baru juga akan mencoba hal-hal baru. Dan ingat, walaupun mereka tidak berhasil dengan sempurna, pujilah usaha mereka, namun jangan berlebihan. Nah, ini banyak kan orang tua tuh saking sayangnya sama anak, anaknya mencoba sedikit, sebenarnya baru sekedar coretan garis atau lingkaran, langsung disebutnya, wow, kamu hebat sekali loh, gitu. Nah, kita memujinya sesuai dengan apa yang terjadi aja ya. Misalnya anaknya gambarnya belum bagus, bilangnya adalah, kamu bagus sudah mencoba, tapi kita pasti bisa lebih baik lagi ya. Nah, sesuatu yang kayak gitu. Jadi memuji pada usaha, tapi jangan berlebihan. Nah, kemudian kita juga membantu mereka mengelola emosi. Anak kita bisa bantu untuk mengidentifikasi dan mengekspresikan perasaan mereka. Karena nanti pada saat mereka di TK, mereka akan banyak ketemu anak lain, guru, yang nanti tentunya tidak seperti selalu yang mereka harapkan. Apabila mereka marah atau kesal, diajarkan untuk bisa mengekspresikan perasaan mereka dan diajari dengan seperti misalnya bernapas dalam-dalam. Aku kesal, tapi dia suruh narik napas, tunggu sabar lagi, tunggu apa yang dilakukan temannya, semoga nanti bisa dikondisikan oleh lingkungan. Kemudian latihlah bicara positif dengan diri sendiri. Dorong anak untuk mengatakan, saya bisa mencoba ini, daripada saya tidak bisa melakukan. Kemudian kembangkan keterampilan sosial, dorong interaksi dengan teman sebaya dan juga orang dewasa, ajari mereka cara meminta bantuan saat dibutuhkan. Dukunglah kemandirian, biarkan anak berpartisipasi dalam tugas-tugas yang sesuai dengan usianya, seperti berpakaian sendiri, menggunakan toilet, dan mengemas tasnya sendiri. Nah, ini saya langsung lempar pertanyaan. Menurut para orang tua, sebenarnya keterampilan menggunakan toilet ini kewajiban yang ngajarin adalah dari sekolah atau kita sebagai orang tua? Coba dikasih reaksi dulu. Ya, setuju banget. Ada yang punya pendapat lain? Oke. Ada lagi? Sip. Oke. Weh, keren, 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 keren. Baiklah, jadi dari yang bereaksi sini sudah sadar bahwa itu adalah tugas orang tua ya. Karena kita bayangkan aja apabila anaknya misalnya satu kelas ada 15 anak, 20 anak, nanti kan gurunya juga akan mengajarkan misalnya tentang matematika, tentang membaca, tentang sharing, tentang bagaimana jadi orang baik. Tapi kemudian anaknya tidak tahu apa-apa kalau seandainya anaknya belum bisa minta izin ke toilet atau buka celana sendiri. Tentu pastinya di sekolah akan membantu ya, Bu Sita ya. Bener nggak? Betul sekali, dokter. Pasti dibantu dari pihak sekolah, tapi kalau ngurusin semuanya nggak bisa, tentu jadi problem. Oke, saya senang sekali orang tuanya udah paham bahwa menggunakan toilet itu harus dilatih sejak awal. Dan juga biarkan anaknya mengemas tasnya sendiri. Kemudian bersiaplah untuk perpisahan. Nah, latihan berpisah dari orang tua dengan anak, bangun untuk waktu yang singkat saja, dan bangunlah hubungan yang positif dengan sekolah. Jadi misalnya anaknya selama ini kita nggak pernah tinggalin ya,
kita mulai latih dengan misalnya pergi ke supermarket sebentar, anaknya di rumah, terus nanti janjikan bahwa kita akan kembali lagi, biar mereka paham bahwa, oh, walaupun orang tua itu nggak sama aku, tapi kalau mereka nanti bilang kembali, mereka akan kembali. Jadi kita di sini tujuannya membangun kepercayaan pada anak ya. Dan juga ingat kalau berpisah dari orang tua itu sama anak sama orang tua, mohon nggak berlebihan. Ada kan yang misalnya anaknya nggak mau ditinggal, nangis. Kemudian setelah itu orang tuanya juga ikut nangis. Anaknya nangisnya tambah kencang lagi. Orang tua udah bilang mau pergi, akhirnya nyamperin lagi. Nah, itu bukan hal yang kita harapkan ya. Jadi, lakukan perpisahan yang singkat dan kemudian tegas dan kemudian ditinggalkan. Dan tentunya sebaiknya sebelumnya anaknya sudah diperkenalkan dengan suasana sekolah. Alangkah baiknya sudah dikenalkan dengan guru-guru dan calon-calon teman-temannya sejak sebelum mereka masuk sekolah. Berikutnya kita akan membahas tentang keterampilan akademis. Slide. Nah, yang kita latih di sini yang pertama adalah literasi. Bacakan cerita untuk anak secara teratur. Tunjukkan huruf dan kata, dorong mereka untuk bercerita berdasarkan gambar. Kemudian kemampuan berhitung dini. Jadikan matematika sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari dengan misalnya hal-hal yang sederhana yang ada di rumah, menghitung mainan, menghitung benda, berbicara tentang bentuk, kemudian bermain permainan yang melibatkan angka, misalnya main petak umpet, nanti misalnya 1 sampai 10, nanti setelah 10, misalnya anaknya mulai mencari, semacam itu ya. Kemudian berlatihlah mengikuti petunjuk 1 atau 2 langkah dan berpartisipasi dalam aktivitas yang mengharuskan mengikuti aturan. Nah, jadi pada saat anak di ruang kelas tentunya mereka kan tidak sendirian. Ada anak-anak lain di mana mereka di sini harus sharing, berbagi. Apabila ada tugas atau permainan, mereka harus mengikuti peraturan. Nah, apabila mereka tidak dilatih, tentunya ini akan menjadi problem untuk si anak. Dan kalau ada problem, biasanya nanti anaknya sedih dan kecewa sendiri karena merasa tidak fit dengan lingkungan. Kemudian persiapkan diri untuk kelas dengan mengunjungi sekolah, temui guru, dan bicarakan apa yang diharapkan di taman kanak-kanak. Sampai di sini ada yang rasanya mau bertanya? Oke. Oke, dokter. Mungkin tadi kan sempat di-mention ya, dokter ya, bahwasanya toileting itu adalah tanggung jawab orang tua awal gitu ya, dokter. Apakah Ya, ada literasi, dokter, maksudnya harus usia berapa kira-kira untuk melatih toilet training seperti itu, dokter? toilet training itu kan sebenarnya Mhm, ada tahapannya ya. Pertama, anaknya ngelepas celana sendiri, masuk ke kamar mandi, lepas celana sendiri, mhm. duduk di toilet, Oke. flush, cebok, cuci tangan, pakai celana, keluar kamar mandi. Nah, Mhm, yang kita ajarkan pada saat toilet training itu tentu awalnya adalah sesuai dengan usianya. mhm, Kalau di Jepang, mereka itu sudah membiasakan bahkan sejak bayi dengan cara baby towel yang tempat untuk cebok bayi itu sejak sejak awal sudah ditaruh di kamar mandi. Jadi seorang bayi sejak lahir aja sudah terbiasa kalau untuk cebok dan ganti diaper itu selalu di dalam kamar mandi. Nah, itu mhm. kelihatannya sepele, tapi apabila mereka sudah tahu, oh, tempatnya untuk pipis pupuk itu di kamar mandi. Oh, kalau buang sampah di keranjang sampah. Jadi kan itu hal yang sebenarnya sederhana ya, tapi tidak terlalu sering dilakukan. Kita sering lihat ya, anak-anak di Indonesia keluar kamar mandi masih telanjang, sering lihat, Ya, betul, dokter. sering, sering lupa cuci tangan. Betul sekali. Nah, jadi minta tolong diajarkan urutan-urutan seperti itu sejak dini sesuai dengan umurnya. Tidak ada kata terlalu awal, yang penting sesuai dengan kemampuan mereka. Oke, berarti habit ya, dokter ya. Kita harus membentuk apa kebiasaan yang baik ya. Tidak ada kata terlalu dini ya, dokter ya. Ketika Betul. kebiasaan itu sudah berjalan,
Jadi ya anak itu tahu bahwasanya, oh saya harus buang air kecil di kamar mandi, saya harus buang air besar di kamar mandi. Seperti itu ya dokter ya? Iya, dan juga seperti hal yang lain juga di Indonesia, Ya, makan kan harusnya di meja makan. ya. Tapi kalau di Indonesia makan itu di taman, makan itu di lapangan, makan Oke. sambil lihat-lihat ayam. Nah, itu kan juga salah. Nah, hal-hal yang sepertinya sederhana itu sebaiknya kita biasain sejak dini. Mhm, Pipis, pupuk di toilet, buka celana di toilet, makan di ruang makan, mhm, buang sampah di keranjang sampah. Nah, hal-hal yang sederhana tapi sebenarnya sangat fundamental. mhm. Baik dokter. Apa kita bisa lanjut lagi dokter? Bisa, Ya. silakan. Jadi ini dari, tunggu sebentar dokter. Aulia. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dok. Izin bertanya, apa ada perbedaan dampak antara membacakan buku anak bergambar saja dengan membacakan buku umum, dokter? Oke, jadi ya tergantung umurnya ya. Pada Ya, saat anaknya masih kecil, tentu mereka lebih suka dengan gambar-gambar daripada angka yang lebih kecil dan tidak terlalu menarik ya. Nah, oke. jadi awalnya memang kalau kita perhatikan buku untuk anak kecil itu kan gambar, tulisannya sedikit sekali. Mhm, Nah, nanti makin lama memang gambarnya akan makin sedikit, tulisannya makin banyak. Kemudian makin lama tulisannya makin banyak dan rata-rata buku orang dewasa jarang yang disertai gambar. Jadi ya sepertinya memang itu memang biasanya memang dari gambar karena cara berpikir anak awalnya dengan menghubungkan gambar dengan kondisi, dengan cerita. berarti disesuaikan dengan usianya ya dokter ya? Benar, benar. Oke, begitu dengan Kak Auli ya. Semoga bisa menjawab ya. Kita bisa masuk lagi ke materi ya dokter ya. Ya, Ya, terima kasih. kemudian kita lanjutkan untuk keterampilan praktis. Nah, keterampilan praktis di sini yang dimaksud, tolong slide-nya. Terapkan rutinitas. Buatlah jadwal tidur dan bangun yang konsisten. Dan berlatih untuk hari itu, maksudnya hari pertama masuk sekolah bersama-sama. Kalau untuk anak-anak usia sekitar 3 tahun sampai 5 tahun, ada yang tahu mungkin berapa jam sehari waktu tidur yang diperlukan? Mungkin ada yang tahu? Hampir benar, 8 jam untuk yang udah 10 tahun ke atas lah ya. 6 jam buat bapak ibunya. Oke. Oke, saya jawab aja ya. Jadi anak-anak yang usia 3 sampai 5 tahun, total tidur dalam 24 jam, dalam 24 jam termasuk tidur siang ya, adalah 13 12 sampai 14 jam sehari. Jadi masih banyak banget. Dan itu ingat tergantung tidur siang. Saya selalu mengingatkan kepada orang tua bahwa apabila mau anaknya tidur awal, tentu jangan tidurnya kesorean. Artinya kalau tidur siang jangan kelamaan juga. Karena kalau udah kelamaan tidur siang atau udah kesorean, nanti malamnya pasti tidurnya mundur. Gitu. Gimana? Ada yang tanya kayaknya? Baik, oke. Ada pertanyaan nih dokter dari Kak Stefani. Malah mau tanya dok, seberapa penting ya dok tidur siang itu? Oke. Ya, biasanya yang masih tidur siang itu adalah anak-anak umur di bawah 5 tahun. Tapi memang kebutuhan tidur anak-anak itu sangat individual. Ada yang sedikit dibanding anak lain, ada yang cenderung lebih banyak. Tapi ada rata-rata minimal pada umur-umur tertentu. Nah, kalau tidur siang, memang biasanya pada usia di bawah 5 tahun, setelah itu tidak perlu tidur siang, karena biasanya mereka nanti cenderung tidurnya terlalu malam kalau seandainya tidur siangnya banyak. Atau misalnya tidur siang pun hanya 30 menit, tidak lebih dari 1 jam, dan sebelum jam setengah 4 harusnya sebaiknya sudah bangun. Nah, tidur malam memang lebih dipentingkan karena pada saat malam hari juga akan dikeluarkan hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan memang keluarnya adalah kira-kira jam 10 sampai 11 malam, 2 jam setelah tidur pulas. Nah, jadi memang harusnya anak-anak yang masih bertumbuh itu tidak tidur lebih dari jam 9 malam.
Oke, sebetulnya penting ya dokter untuk tidur siang. Dan tidur malam juga. Tapi Iya. yang penting adalah dalam 24 jam. Oke, dan kalau tidur malam diharapkan tidak molor ya dokter ya. Bahwasanya hormon pertumbuhan itu keluar di jam 11 malam ya dokter ya. 10-11 malam. 10-11 malam dan diharapkan tidak lebih dari itu ya untuk anak-anak untuk tidur malam Bukan, gitu. mereka keluar hormon pertumbuhannya 2 jam setelah tidur pulas. Jadi Oke. harus tidur dulu, tidur pulas, deep sleep, Hmm. baru hormon Oke. pertumbuhannya keluar maksimal. Ya, Oke. jadi tidurnya maksimal jam 9 malam. Idealnya malah jam 8. Ya. Oh, luar biasa sudah terjawab ya. Apabila anak-anaknya banyak yang begadang itu, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya hormon pertumbuhan sangat penting. Jadi mohon orang tua tetap mengkontrol tidur malam anak-anak, begitu ya. Untuk Ibu Kakak Stefani bisa terjawab ya. Oke. Dokter sebenarnya ini ada beberapa pertanyaan, tapi mohon dilanjutkan dulu untuk materinya. Apakah bisa? Itu pertanyaannya terkait yang saat ini enggak? Iya dokter. Kalau Terkait jam terkait, tidur. boleh sih Oh boleh sekalian ya, aja. begitu ya dokter ya, nggak apa-apa Ya, ya. nggak Oke, apa-apa. oke. Untuk Kak Mezayu, dok, anak saya mau tidur jam berapapun kok tetap sulit dibangunkan pagi ya. Usianya 3 tahun 7 bulan. Tidurnya jam berapa? Nah itu, tidurnya jam berapa? Kak Mezayu bisa dituliskan di kolom chat. Oke, jam 8 malam dokter. 3 tahun tidurnya jam 8 malam. Adakah dia tidur siang? Ya, oke, silakan Kak Mezayu. Ada dok. Ya, jadi seperti saya sampaikan sekilas tadi bahwa kalau umur 3 tahun ya, itu saran saya tidurnya 1 jam atau 1,5 jam aja, tidak lebih dari jam setengah 4 sore. Biar dia tidurnya bisa malam sekitar jam 8, tidak lebih dari jam 9. Kalau dia tetap susah dibangunkan, apakah kualitas tidurnya kurang baik? Artinya, apakah malam dia sering kebangun? Karena kalau anak yang merasa masih perlu tidur, dia susah dibangunkan, biasanya mereka tidurnya itu tidak berkualitas. Jadi mau dibangunin pun tetap sulit karena badannya memang masih ngajak dia istirahat. Semoga bisa terjawab ya. Jadi kualitas tidur itu misalnya eh, makan sudah kenyang, dia tidur dalam posisi kenyang, tubuhnya nggak keringetan. Karena kalau badan anak yang keringetan saat tidur tentu mengganggu dia untuk kualitas tidur yang baik. Kalau anak sering bangun bolak-balik karena keringetan tentu nggak nyaman. Nah, minum di tengah malam ini juga mengganggu, makanya saran saya dikenyangin sebelum tidurnya. Makan malam jam 6 sore, setengah 8 minum susu, terus tidur. Oke, ada pertanyaan yang lain terkait tidur? Sudah terjawab ya Kak Mezayu ya. Oke. Terima kasih dokter. Semoga menjawab Kak Mezayu. Oke. Bisa dilanjutkan dokter? Tadi kayaknya ada satu pertanyaan lagi Oh, dari tunggu. dari Mas Agung. Oh, Mas Agung, oke. Tunggu sebentar dokter, saya carikan terlebih dahulu. Oke, malam dokter, izin apakah di saat anak jam tidur siang terlewat, lalu disuruh ditidur sore, itu bagaimana ya dokter? Terima kasih. Jangan. Jadi kalau anaknya mau tidur setelah jam 4 sore, itu nanti takutnya adalah anaknya tidur kemalaman. Tapi Oh, ingat, tergantung umurnya anak ya. Kalau anaknya udah bukan bayi pun sudah terpengaruh, nanti tidurnya jadi mundur dia. Kalau bayi bisa tidurnya baru udah jam 9 baru tidur. Jadi kuncinya adalah keseimbangan jam tidur ya. Ada anak yang susah nahan ngantuk di sore hari, karena siangnya dia tidurnya terlalu sedikit, terlalu sebentar. Misalnya kayak bayi ya, bayi di bawah 1 tahun, tidur siangnya sekali tidur cuma 30 menit. Nah, itu mesti dia kalau pas jamnya sore, jadi sudah terlalu ngantuk, jadi minta tidur.
Padahal itu nanti membuat dia tidurnya jadi mundur-mundur. Nah, jadi kita lihat-lihat umurnya dan perhatikan jam tidur siangnya. Jadi jam tidur siang juga tergantung umur. Sayangnya Mas Agung tidak spesifik untuk mengatakan anaknya umur berapa, karena akan sangat membantu kalau misalnya umur berapa. Oke, saya rasa begitu. Jadi intinya total tidur dalam 24 jam itu yang dihitung sesuai dengan umur. Oke. Slide, ya. Kemudian kebersihan. Ajari anak untuk bisa mencuci tangan, bisa melakukan etika batuk saat etika untuk batuk dan bersin, tahu ya, batuk dengan tisu atau dengan sudut lengan apabila tidak ada tisu, dan bisa menggunakan toilet mandiri, dan nutrisi. Pastikan anak mengkonsumsi makanan dan camilan sehat, serta memiliki perlengkapan yang diperlukan untuk makan siang di sekolah. Kalau masih makan siang di sekolah. Slide. Nah, berikutnya adalah imunisasi. Pastikan anak yang mau masuk ke TK atau bergabung dengan PAUD sudah memiliki imunisasi yang lengkap dengan mengikuti jadwal yang sesuai yang direkomendasikan. Karena tentunya penyakit yang mudah menular akan lebih berat terkena pada usia yang dini. Saya harap di Jogja Early Years Center nanti akan ada standar imunisasi minimal untuk anak-anak yang diterima. Karena kalau kita lihat di negara-negara maju, mereka mempunyai standar minimal untuk bisa bahkan sekadar ikut daycare. Kalau mereka tidak misalnya vaksin yang memang sangat dasar seperti DPT, polio, MMR, cacar air nggak dikerjakan, di Singapura itu nggak diterima, bahkan nggak diterima masuk daycare loh. Jadi tentunya anak kita diharapkan juga sehat di lingkungan yang juga sehat. Apabila mereka di lingkungnya ada orang yang sakit, tentunya akan kasihan anaknya itu sendiri dan kasihan teman-temannya. Oke. Terus yang berikutnya adalah keamanan. Nah, ini maksudnya adalah apabila di sekolah ada suatu kondisi gawat darurat, seperti misalnya apabila ada kebakaran, apabila ada gempa bumi, dia harus bisa nanti dilatih caranya untuk mencari pertolongan dan bisa mengidentifikasi penolong dan apa yang harus dilakukan dalam kondisi darurat. Seperti ini juga kadang-kadang biasanya dilakukan di sekolah. Oke, slide. Nah, persiapan untuk orang tua, tips untuk orang tua adalah yang pertama, slide, berkomunikasi dengan sekolah. Tetaplah berhubungan dengan guru dan tanyakan tentang kebutuhan atau masalah khusus apapun. Ciptakan lingkungan belajar yang positif di rumah, siapkan ruang khusus untuk mengerjakan pekerjaan rumah dan kegiatan yang berhubungan dengan sekolah. Bersabarlah dan berikan dukungan. Nah, ingat ya bahwa setiap anak belajar dengan kecepatannya sendiri. Berikan dorongan dan penguatan, fokuslah pada proses dan usaha anak, tidak semata-mata pada hasilnya. Dan jadikanlah belajar menyenangkan. Kunjungi sekolah, temui guru, dan bicarakan tentang apa yang diharapkan nanti di taman kanak-kanak. Slide. Berikut adalah checklist singkat untuk kesiapan masuk TK. Untuk dari hal kesehatan dan kesejahteraan adalah saya sehat, imunisasi sudah lengkap, saya memiliki kesehatan gigi yang baik dan sudah ke dokter gigi, anak saya cukup istirahat, saya bisa memakai celana dan jaket sendiri, bisa menendang bola, melompat dengan satu kaki dan naik tangga, bisa makan sendiri, mencuci tangan, mengelap hidung menggunakan toilet, dan mampu bermain dengan dan berolahraga. Perkembangan sosial dan emosionalnya adalah saya bisa bergiliran, berbagi, dan membantu orang lain, bisa fokus dan memperhatikan selama kira-kira setidak-tidaknya 10-15 menit. Saya tetap mencoba walaupun belum bisa. Saya senang mengikuti dan membuat peraturan. Saya bisa bekerja dan bermain sendiri maupun berkelompok. Saya bisa mengelola perilaku dengan bantuan. Saya bisa menenangkan diri pada saat frustasi. Bahasa dan komunikasi, saya mengerti makna kata, cerita, dan lagu. Saya pakai kata-kata untuk menyampaikan pikiran dan perasaan. Saya cukup bicara dengan jelas, bisa dipahami orang lain. Saya bisa menyanyikan lagu dan sajak anak-anak sedikit-sedikit. Saya bisa mengikuti instruksi 1 atau 2 langkah. Literasi dini,
Saya senang membaca buku, saya menggunakan krayon atau pensil. Saya tahu cara membaca buku dari awal sampai akhir, caranya ya. Jadi maksudnya membuka buku gitu. Saya mengenal beberapa huruf abjad, saya bisa menulis sebagian huruf nama saya. Ini ya bonus ya, paling nggak anaknya diajari untuk mengetahui namanya sendiri. Dari apa yang tertulis, karena pada saat awal, biasanya kan guru juga belum hafal ya nama anak-anak. Nah, mereka kan nanti akan pakai papan nama singkatan ditaruh di dada masing-masing anaknya. Akan sangat membantu apabila anaknya sudah paham bahwa yang tertulis itu adalah namanya, walaupun dia belum bisa menulis. Saya tahu kata-kata berirama, saya berpisah menghitung sampai 10, saya tahu warna dasar dan bentuk, saya bisa mengelompokkan sendok, garpu, dan pisau, saya bisa menyusun puzzle sederhana, saya bisa menyusun manik-manik sesuai warna, saya bisa mengurutkan objek sesuai ukuran 4 benda. Nah, checklist ini digunakan untuk mengidentifikasi keterampilan yang bisa dilatih bersama agar anak siap masuk TK. Ingat, semua anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan kecepatannya sendiri. Slide. Kesimpulan, untuk mempersiapkan anak sekolah TK, orang tua harus fokus pada perkembangan keterampilan sosial emosional, mendorong literasi dan numerasi dini, menumbuhkan kemandirian dan perawatan diri, termasuk mengikuti arahan, mengenali huruf dan angka, dan mengembangkan rutinitas. Ada slide simpulan, minta tolong di-share. Selain itu, orang tua harus bekerja sama dengan anak untuk mengelola emosi, melatih bicara positif dengan diri sendiri, dan membangun kepercayaan dalam situasi baru. Demikianlah, terima kasih atas kesempatannya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, luar biasa sekali, Dokter Ade. Bahwasanya persiapan anak untuk sekolah bukan hanya dari anaknya saja, tapi baik dari orang tuanya juga harus dipersiapkan ya, Dokter ya. Dan Ya, tidak hanya dari keterampilan akademis saja yang perlu kita perhatikan, tapi dari perkembangan sosial dan emosi, kemandirian dan rutinitas itu sangat perlu ya, Dokter ya. ya, banget. Luar biasa. Baik, Dokter, apakah kita bisa masuk pertanyaan lagi nih, Dokter nih? Ya, silakan. Oke, dari Kak Hani Widiawati, anak saya masih suka pilih-pilih makanan dan harus disambi main atau gadget saat makan. Ada saran untuk bisa membantu lebih mandiri, makan dan tidak picky eater sebelum masuk TK, Dok, karena akan makan siang di sekolah. Ya, memang seharusnya ya, terima kasih pertanyaannya, ini tipikal banget di Indonesia. Seharusnya seorang anak itu dilatih untuk makan sendiri itu finger food sejak usia 9 bulan. Pinjam. 9 bulan, bukan BLW loh ya, finger food. Jadi anaknya dilatih sambil orang tuanya tetap mengawasi. Kalau BLW kan anaknya dipasrahin, mau ngabisin cuma satu keping brokoli doang pun orang tuanya biarin. Enggak. Kalau dalam hal yang kita ajarkan adalah parent-led winning, artinya anak dilatih tapi orang tua yang bertanggung jawab. Tapi anaknya harus dikasih kesempatan. Yang saya perhatikan, kenapa ini tidak menjadi kultur yang dilakukan di Indonesia adalah biasanya, satu, orang tuanya takut berantakan. Takut anaknya pada saat makan berantakan malah repot. Itu salah ya, karena namanya anak, namanya masih belajar, tentu belum bisa dong mau rapi kayak kita. Dan kitanya dulu juga pasti berantakan kayak gitu. Mereka harus bisa dilatih untuk mencoba. Terus yang kedua adalah banyak orang tua yang takut dengan kalau dia makan sendiri ntar makannya dikit banget dok. Akhirnya makannya dikit berat badannya turun. Nah, yang biasanya mereka khawatirkan adalah hal-hal seperti itu. Jadi, mulailah latih sejak sekarang konsisten anaknya makan di jadwal makan, tidak dan di meja makan. Apabila anaknya tidak mau makan, kita memberikan dorongan bahwa dengan kasih contoh, mama masih makan, papa masih makan, kok belum dimakan. Kalau dia tetap nggak mau, berhenti. Kasih air putih, ajak main,
Tapi jangan karena kita khawatir anak yang nggak mau makan itu dikejar-kejar sambil dikasih-kasih YouTube, sambil diliatin ayam, apapun dilakukan supaya makanannya masuk. Nah, itu hal yang tidak baik ya. Itu adalah mindless feeding, artinya makan tanpa berpikir. Yang benar kan dia harus makan karena keinginan dirinya sendiri. Nah, supaya dia memang sadar diri untuk makan, dia yang harus memasukkan makanan ke dalam mulutnya, enggak disuapin orang lain. Tuh. Jadi ya namanya anak-anak tentu akan menjadi peniru yang baik. Anak-anak adalah imitator orang tuanya. Jadi kalau anaknya kok makan sambil lihat YouTube, apakah orang tuanya juga sama? Nah, tentunya kita harapkan tidak. Makanlah bersama anaknya. Ingat, pengen anaknya pinter makan? Kasih contoh. Dan juga ingat satu lagi, konsisten. Artinya kalau hari ini sudah dilakukan, besok udahlah kesian lah ini disuapi aja soalnya kemarin udah nggak mau makan. Nggak jadi. Kalau kita konsisten, baru anaknya paham. Kalau kita pelin-pelan, nggak akan jadi. Dan anak yang sudah paham bahwa tempatnya makan itu di meja makan, kalau lapar nanti dia akan duduk di kursi sama minta, "Mamam lapar." Karena dia tahu kalau di taman dia nggak dapat makanan. Kalau di halaman dia nggak dapat makanan. Oke, semoga bisa berhasil ya. Oke, semoga bisa menjawab Kakak Hani. Dan kuncinya adalah konsisten ya dokter dan memberikan contoh gitu ya Yes, dokter. bener banget. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya ya dokter, dokter izin tanya terkait tindakan langkah preventif seperti pemberian vaksinasi yang lengkap pada anak, seberapa besar efektif atau manfaat yang dirasakan pada anak dan lingkungan sekitar dokter? Kan banyak nih dok, kayak aku nggak mau vaksin deh gitu. Nanti efek sampingnya anak saya demam, anak saya nggak mau lagi, rewel ibaratnya gitu ya. Jadi banyak miskonsepsi gitu dokter. Apakah vaksin ini sangat bermanfaat gitu dokter? Tentu saja sangat bermanfaat. Sejarah sudah mencatat ya. COVID berhasilnya gimana tunduknya? Dengan vaksin kan? Oke. Kemudian polio bisa dieradikasi, itu juga karena vaksin kan. Nah, cuma problemnya sekarang adalah kejadian itu sudah terjadi lama ya, kayak orang lumpuh polio, kemudian bernapas dengan menggunakan paru-paru buatan karena virus polio bisa melumpuhkan otot-otot pernapasan. Sekarang itu sudah hampir nggak pernah lagi karena kesuksesan vaksin. Nah, tapi karena sekarang mereka udah nggak pernah lihat, mereka menganggap itu tidak ada. Sangat-sangat disayangkan ya, belajarlah dari sejarah dan belajarlah dari penelitian ilmiah, jangan dari eh, hoaks-hoaks yang tidak berdasar ya. Nah, jadi orang berpikir bahwa anak-anak sehat kok ngapain disuntik-suntik, nanti anaknya malah sakit. Nah, itu adalah pikiran yang salah. Apakah siap kalau anaknya lumpuh karena polio? Apakah siap kalau kena radang otak karena kena campak? Tentu kita sebagai orang tua ingin melindungi anak semaksimal mungkin. Dan salah satu hak anak adalah dilindungi dari penyakit yang berbahaya, mendapatkan nutrisi lengkap seimbang, mendapatkan pendidikan, pangan, sandang. Dan tentunya itu tadi, hak untuk sehat salah satunya dilindungi dari penyakit yang berat. Ya, apabila yang imunisasi cakupannya tinggi, misalnya di atas 90%, 10% orang yang nggak imunisasi itu akan ikut terlindungi. Jadi orang-orang yang nggak imunisasi, tapi mereka bersekolah atau berada di lingkungan orang-orang yang imunisasinya lengkap, mereka akan ikut sehat. Karena ibaratnya numpang payung anak-anak yang vaksin. Tapi apabila suasananya dibalik, yang imunisasi cuma 10%, yang nggak imunisasi 90%, penyakitnya akan muncul lagi. Ini disebut sebagai kekebalan komunitas ya. Jadi apabila yang imunisasi tingkatnya tinggi di atas 90%, penyakitnya hilang. Apabila yang imunisasi sedikit, perlindungan yang didapat oleh anak yang imunisasi ya hanya untuk anak itu, tidak bisa untuk kelompoknya. Mereka hanya melindungi diri sendiri.
Nah, jadi itulah bedanya. Jadi kalau kita banyak yang imunisasi, yang nggak imunisasi kecipratan sehat. Tapi kita yang imunisasi dideketin sama anak-anak yang nggak lengkap imunisasinya, bisa kecipratan penyakit mereka. Memang tentunya yang sudah imunisasi tidak akan seberat dan tidak akan sefatal orang-orang yang nggak imunisasi, tapi tetap jadi kecipratan kan. Ya, jadi saya harap nanti di sekolah ini juga menetapkan standar minimal untuk imunisasi karena tentunya kita tidak ingin sekolah menjadi tempat perkembangbiakan penyakit. Yes, betul sekali dokter. Diharapkan orang tua bisa lebih bijak ya dokter ya dalam mengambil keputusan dan belajar dari sejarah dan jurnal ilmiah sekarang sudah luar biasa banyak ya dokter ya. Iya, Dan bahwasanya karena lingkungan tempat anak tumbuh itu seharusnya menjadi tempat yang saling melindungi, begitu ya dokter ya. benar. Oke, oke bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya dokter. Boleh. Oke. Dok, presentasi barusan ini lebih condong kepada persiapan masuk TK ya. Jika Betul. masuk playgroup, apakah hampir mirip-mirip, tapi mungkin checklistnya tidak sebanyak jika ingin masuk TK. Mungkin Ya. dari checklist yang tadi ada 1 sampai 3 yang tidak tercentang, begitu dokter? Ya, memang betul itu tadi seperti judulnya adalah persiapan masuk TK. Saya paham di sekolah yang early years ini kan, early years center G ini kan memang bahkan menerima anak umur 2 bulan. Nah, kalau anak 2 bulan tentu yang nggak ada persiapan apa-apa. Tapi yang kita maksudkan ada edukasi tentunya untuk anak-anak yang cenderung sudah playgroup atau TK. Kalau playgroup tentu checklistnya lebih sedikit daripada ini. Kalau untuk masuk sekolah yang benar-benar sekolah formal adalah anak umur 7 tahun. Nah, itu beda lagi. Oke, semoga terjawab. Kak, Kak Yukiko ya. Tadi ada yang minta slide-nya. Kalau ada yang mau, saya boleh aja di-share. Terima kasih dokter. Jadi checklistnya kita akan bagikan ya untuk para Bapak Ibu sekalian apabila menginginkan checklist tersebut bisa langsung menghubungi nomor kita Jogja Earlier Center yang nanti kita akan share di kolom chat. Seperti itu ya dokter ya. Terima kasih banyak ya dokter ya sudah diperbolehkan untuk kita menge-share materi Apa-apa, pada malam hari ini. rencananya aku mau share juga di IG sih. Di Oh, IG. luar biasa. Terima kasih dokter. Oke, boleh kita lanjut lagi dokter? Ya, boleh. Oke. Selamat malam Dokter Ade. Dokter bisa dibantu diberikan tips untuk bisa melatih fokus pada anak sejak dini dengan kondisi anaknya sangat aktif dan mudah terdistract dengan hal-hal yang menarik perhatiannya. Umur berapa? Oke, Kak Awan bisa dibantu eh, dituliskan usia adik berapa ya Kak ya? Oke. Wah, luar biasa sekali ini dokter. Rame banget ini dokter pertanyaannya. Luar biasa. Ya, semoga bermanfaat ya. Oh, enam Sebenarnya belas bulan 16 dokter. bulan lah. Umur segitu memang atensinya memang belum banyak, belum lama. Jadi gini, anak akan lebih tertarik sesuatu dan bisa atensi untuk yang dia suka. Nah, cuma orang tua itu kan kadang-kadang punya pendapat yang berbeda tentang apa yang harus dikasih atensi, apa yang tidak. Padahal anaknya juga punya keinginan sendiri. Nah, Oke. jadi ingat anak itu dunianya adalah dunia bermain. Jadi tentu mereka akan lebih senang apabila kita memperkenalkan tentang konsep berhitung, membaca dalam bentuk permainan. Nah, jadi memang paham sekali saya bahwa karakter anak itu juga beda-beda. Saya salut deh sama guru-guru TK karena guru-guru TK itu kan ada banyak anak belum bisa secara sempurna mengekspresikan apa yang dia mau. Semua punya gaya bahasa, semua punya minat sendiri-sendiri. Nah, pasti heboh itu udah kayak kebun binatang ya memang kalau di TK ya. Ada yang manjat, ada yang merayap, ada yang lempar. Ya, jadi memang bahkan mungkin kalau yang punya pengalaman sebagai guru TK, kalian perhatikan juga di sana attention span alias lama untuk mereka memperhatikan sesuatu itu paling 10 menit aja udah bagus loh.
Jadi jangan juga berharap mereka lihat terus gitu. Satu, mereka tertarik atau enggak. Kedua, kalaupun tertarik, mereka memang biasanya attention span-nya belum selama itu. Kalau anak-anak masih umur 6 bulan, sekitar 5 menit aja tuh udah cukup. Dan Oke. ingat, ya, sekali lagi masukkan konsep untuk belajar sambil bermain. Jadi anaknya enjoy. Gitu. Apabila tanda bahayanya itu kalau anak 6 bulan, apabila misalnya kita ngasih instruksi belum paham. Jadi coba misalnya khawatir misalnya, oh anakku jangan-jangan ini ada gangguan nggak bisa kasih konsentrasi. Satu, coba aja kasih instruksi, misalnya buangin sampah, bisa nggak dia? Terus kemudian 18 bulan nanti dia akan dua instruksi, misalnya ada tisu di meja, buangin sampah ke sana. Ada baju di dalam lemari, kasihin ke mama. Misalnya kayak gitu. Jadi tes. Apabila anaknya tetap bisa melakukan instruksi satu atau dua pada usia 16 sampai 18 bulan, itu masih normal. Oke, semoga Oke. terjawab. Oke, terima kasih dokter. Mungkin ini ada pertanyaan dokter, bagaimana cara orang tua mengenali tanda-tanda kesiapan anak untuk sekolah dari sisi kesehatan fisik dan perkembangan dasar? Adakah red flag yang harus diwaspadai, misal dari sisi kesehatan, kemampuan motorik, atau kebiasaan sehari-hari, dokter? Sebenarnya tadi udah ada di salah satu slide itu, mungkin ditampilkan aja lagi. Oke. Yang di checklistnya tadi, tolong ditampilkan. Checklist kesiapan. Oke, sedang loading, dokter. Ya, Apakah bisa dikatakan red flag itu apabila tidak tercentang berapa itu dokter kira-kira? ya seharusnya ini paling yang tidak tercentang satu ya, ini untuk masuk TK. Sekali lagi TK Ya, bukan playgroup ya, loh ya. ya. Jadi TK itu kan rata-rata usia 4 atau 5 tahun. Jadi kan kalau di sini keterampilannya kan adalah bisa menendang bola. Melompat dengan satu kaki 4 tahun bisa maksimal 5 tahun. Oke. Naik tangga yang di sini dimaksud pada anak umur 4 tahun itu adalah menggunakan kaki kanan dan kiri secara bergantian. Jadi kalau anaknya masih kecil, biasanya mereka naik atau turun tangga cuma satu-satu. Kanan naik, kiri nyusul. Kanan naik lagi, kiri nyusul. Nah, Hmm. tapi kalau yang sudah di atas 4 tahun, mereka sudah bisa naik turun tangga tanpa dibantu dengan kedua kaki secara bergantian. Kemudian yang lain seperti yang bisa dilihat di checklist itu sih Oke, berarti sudah untuk terbantu. motorik kasar ya. Kalau Mm-mm. untuk motorik halusnya itu kan juga ada tadi ya di checklist-checklist yang lain seperti kayak misalnya bikin puzzle, kemudian apa membuat beberapa angka, beberapa huruf, bisa menggunakan krayon, mengenal beberapa huruf, menulis sebagian nama, ada di checklistnya itu. Oke, Ya. luar biasa. Terima kasih dokter. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya dokter ya. Jadi kita sudah kurang lebih mau 1 jam ini dokter, luar biasa. Jadi jika ada satu pesan penting yang ingin dokter sampaikan kepada orang tua, terutama orang tua muda pada zaman ini ya dokter ya, Ya. ya, bagaimana menurut dokter untuk membangun fondasi kesehatan anak yang utuh dan siap untuk pergi ke sekolah gitu dokter. eh, Fondasi anak secara umum nggak cuma kesehatan ya saya rasa. Oke. Ya. Oke, jadi dalam mendidik anak kita ingat bahwa sebenarnya guru pertama dan utama seorang anak itu adalah orang tua. Jadi ingatlah anak itu adalah great imitator. Dia adalah peniru ulung. Jadi apabila kita punya harapan pada anak, tolong dijadikan contoh dulu orang tuanya. Itu pesan saya yang pertama. Kedua, ingatlah puji mereka untuk usaha dan fokuslah pada proses pembelajaran, bukan pada hasilnya. Ingat, kita tidak harus menuntut mereka juara, tapi apabila mereka sudah berusaha dan apabila mereka gagal, mereka berusaha mencoba lagi, itu suatu hal yang patut diacungi jempol. Dan ketiga adalah konsisten. Nah, banyak sekali saya lihat orang tua yang anaknya di sekolah udah bisa mandiri makan sendiri,
sudah bisa pakai sepatu sendiri. Tapi begitu di rumah langsung minta disuapin lagi sama Mbak. Nah, tadi tentunya keberhasilan yang diajarkan di sekolah tentang kemandirian, literasi, dan lain-lain juga harus diterapkan di rumah supaya anaknya berhasil seperti yang apa kita inginkan. Itu sih. Ya, oke, luar biasa, dokter. Terima kasih. Kalau boleh saya simpulkan ya dokter, bahwasanya fondasi kesehatan anak bukan sekedar teori ya dokter. Ini sudah dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan dengan konsisten. Apabila anak memiliki fondasi yang kuat, maka risiko stunting, keterlambatan perkembangan, gangguan perilaku, penyakit kronis di masa depan resikonya bisa jauh lebih kecil, seperti itu ya dokter. Dan membangun fondasi ini butuh pemahaman tentang bagaimana anak tumbuh sesuai tahapan usianya, dengan memberi ruang eksplorasi dan menciptakan lingkungan yang aman. Bahwasanya childhood is not a race ya dokter. Anak tidak perlu diburu-buru untuk cepat-cepat untuk mencapai tingkat perkembangan tertentu, karena setiap anak punya waktunya sendiri. Begitu, Benar. dokter. Sudah ada tadi di checklist juga ya. Semua anak berkembang dengan kemampuan mereka masing-masing sesuai dengan karena semua anak unik ya. Iya, luar biasa dokter. Dokter, terima kasih dokter sudah berkenan hadir dan berkontribusi di acara JTalk pada malam hari ini. Dan kami harapkan bisa bertemu dan berkolaborasi lagi di kesempatan yang lain ya dokter ya. Terima Oh, kasih atas kesempatannya. Terima kasih kepada semua peserta yang sudah setia sampai akhir dan terima kasih pada pertanyaan-pertanyaannya. oke, dokter, sekarang kita akan melakukan sesi dokumentasi ya. Jadi diharapkan untuk teman-teman, Bapak Ibu sekalian bisa menyalakan kamera dan kita akan berfoto dengan Dokter Ade. Oke, sudah standby ya sesi dokumentasi? Oke, smile, satu, dua, tiga. Luar biasa, dokter. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Mbak Terima kasih Sita. banyak. Iya, Terima kasih banyak, dokter. Semoga kita bisa berkolaborasi lagi ya, dokter ya. ya. Amin, amin, amin. Terima kasih Amin. banyak Sehat semuanya. selalu, dokter. Iya, Apabila dokter makasih. memiliki kegiatan lain, diperkenankan untuk meninggalkan ruang Zoom terlebih dahulu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa Terima kasih. semua. Terima Iya. kasih, dokter. Oke. Baiklah, teman-teman. Ini bukan eh, talk show terakhir kita. Masih ada besok di hari Sabtu, tanggal 28 Juni, bersama Dr. Dian Kusuma Pramudia Nurputra, yang akan membahas memahami masa usia dini dan perkembangan otak hingga pembentukan karakter seumur hidup. Baik teman-teman, apabila masih memiliki pertanyaan tentang Jogja Earlier Center, bisa langsung DM kita di Instagram @jogja_earlier_center_JC, atau bisa menghubungi nomor kami yang sudah kami share di kolom chat. Dan see you soon. See you tomorrow.